kembali dengan kakak di program SSH Start Study from Home bersama kakak pengajar fisika Bimbel Star Science Education Srikalang. Hari ini kita akan membahas 10 soal kuis yang sudah adik-adik kerjakan, yaitu tentang impuls dan momentum. Mari kita perhatikan bersama-sama dan belajar bersama adik-adik. Kita akan mulai menjawab soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 4 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 62,5 meter. Besar momentum benda ketika tiba di permukaan tanah jika G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita tahu bahwa rumus momentum P sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, perhatikan deh, di situ massanya sudah ada sebesar 4 kg. M-nya sama dengan 4 kg. Persoalannya adalah sekarang tidak ada kecepatannya, tapi di situ dikasih tahu bahwa kecepatannya itu melakukan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas berhubungan dengan ketinggian, maka bisa kita buat di sini bahwa rumus untuk gerak jatuh bebas itu adalah bahwa P sama dengan akar dari 2G dikalikan dengan H atau ketinggian. Maka kalau kita masukkan angkanya, ini akan sama dengan akar dari 2 dikalikan dengan 9,8 dikalikan dengan 62,5. Maka ini bisa kita peroleh angkanya adik-adik itu sebesar akar dari 1225. Akar dari 1225 itu adalah 35 meter per sekon. Jika kecepatannya sudah dapat, kita tinggal masukkan ke rumus momentum yang di atas. Berarti P sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan, ini sama dengan 35 dikalikan dengan 4. Berarti ini sama dengan 140 kg meter per sekon. Berarti jawabannya itu adalah D. Adik-adik, mari perhatikan soal yang nomor 2. Mobil A bermasa 2.400 kg bergerak ke timur dengan kelajuan 25 meter per sekon, dan mobil B bermasa 4.000 kg bergerak ke utara dengan kelajuan 20 meter per sekon. Resultan momentum yang dialami kedua mobil adalah berapa? Nah, adik-adik perhatikan bahwa momentum itu termasuk besaran vektor. Berarti kalau dia besaran vektor, ada operasi-operasi vektor yang harus kita pahami. Nah, perhatikan di soal yang kedua itu ada 2 momentum yang perlu kita tahu. Coba perhatikan di situ, mobil A katanya MA itu massanya sama dengan 2.400 kg, sedangkan kecepatannya PA itu sama dengan 25 meter per sekon. Maka dari sini bisa kita cari bahwa momentum si A itu sama dengan massa si A dikalikan dengan kecepatan si A. Berarti ini sama dengan 2400 dikalikan dengan 25. Maka ini hasilnya adalah 60.000 kg meter per sekon. Sedangkan untuk benda B, MB-nya itu sama dengan berapa? 4.000 kg, dan kelajuan si B itu sama dengan 20 meter per sekon. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa PB itu sama dengan 4.000 dikalikan dengan 20, hasilnya ini adalah 80.000 kg meter per sekon. Nah, perhatikan deh, arah si A tadi ke timur, sedangkan arah si B ke utara, sehingga nanti bisa kita buat seperti ini. Ini adalah PB, lalu yang ini adalah PA. Karena ini saling tegak lurus, maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga P resultannya itu adalah akar dari PA kuadrat
ditambahkan dengan PB kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari PA-nya tadi 60.000 dikuadratkan ditambah 80.000 dikuadratkan. Maka nilainya adalah 100.000 kilogram meter per sekon. Jadi jawabannya itu adalah D. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah truk bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam, kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Gaya rata-rata pada truk tersebut selama berlangsungnya tabrakan adalah berapa? Adik-adik, kita buat dulu apa saja yang diketahui sehingga kita bisa melihat hubungan apa yang diantara yang diketahui di dalam soal. Perhatikan di sini ada sebuah truk, massanya itu sama dengan 2000 kg. Truk tersebut mengalami kecepatan sebesar 36 km per jam. Jadi, satuan kilometer per jam ini harus kita tukar ke satuan SI, berarti ini harus kita tukar menjadi 36.000 km ke meter dan jam ke sekon, sehingga didapatkanlah nanti di sini bahwa kecepatannya dalam satuan SI adalah 10 meter per sekon. Selang waktu terjadinya kejadian itu adalah 0,1 sekon. Nah, yang ditanya itu berapakah gaya rata-rata yang bekerja saat berlangsungnya tabrakan? Inilah yang ditanya di soal. Maka kalau kita perhatikan dari yang diketahui dan ditanya, maka di sini adalah hubungan antara impuls dengan momentum. Adik-adik, kita tahu bahwa impuls hubungannya dengan momentum itu adalah perubahan momentum. Dari sini berarti bisa kita tuliskan F dikalikan dengan T sama dengan M dikalikan dengan delta P. Jadi jangan lupa ya adik-adik rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke nilainya saja. F-nya yang ditanya dikalikan dengan 0,1 sama dengan 2000 dikalikan dengan 10. Berarti F sama dengan 20.000 dibagikan dengan 0,1, maka kita akan memperoleh nilainya 200.000 Newton. Sehingga jawabannya bisa kita perhatikan itu adalah D. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 adik-adik. Peluru bermassa 10 gram ditembakkan dengan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai dan menembus balok bermassa 100 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. Kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 100 meter per sekon. Kecepatan balok tertembus peluru adalah berapa? Adik-adik, kita bisa menggambarkan sistemnya supaya lebih paham. Katanya tadi ada sebuah balok. Balok itu massanya itu adalah M baloknya sama dengan 100 kg dan berada dalam kondisi diam, sehingga nanti bisa kita buat di sini bahwa PB itu sama dengan 0. Lalu katanya ditembakkan sebuah peluru. Kita misalkan ini adalah gambar pelurunya dan massa pelurunya itu adalah 10 gram. Kita harus ubah ke kilogram, berarti itu 0,01 kilogram, dan peluru itu memiliki kecepatan sebesar 1000 meter per sekon. Kecepatan peluru setelah menembus balok, ternyata peluru ini keluar dari baloknya dengan kecepatan P peluru aksen itu sebesar 100 meter per sekon. Yang diminta berapakah kecepatan balok setelah terjadinya tembakan peluru. Maka
Kalau kalian ingat kembali tentang impuls dan momentum, kalau ada soal seperti ini bentuknya, itu berarti soal tentang hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Itu jumlah momentum sebelum terjadi tumbukan itu akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Sehingga nanti bisa kita tuliskan di sini, tumbukannya itu terjadi antara peluru dengan balok. Berarti rumusnya bisa kita tuliskan M peluru dikalikan dengan P peluru ditambah M balok dikalikan dengan P balok. Ini terjadi sebelum tumbukan, itu akan sama dengan yang setelah tumbukan. M peluru kali P peluru aksen ditambahkan dengan M balok dikalikan dengan P balok aksen. Mari kita masukkan masing-masing nilainya adik-adik. Berarti M pelurunya itu 0,01 dikalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3 ditambah M baloknya tadi 10 pangkat 2 dikalikan dengan 0, ini akan sama dengan 0,01 dikalikan dengan P peluru aksennya itu adalah 100 meter per sekon ditambah M balok 100 dikalikan dengan PB aksen. Inilah yang ditanya. Berarti ini berapa deh? 10 sama dengan 1 ditambah 100 PB aksen. Berarti di sini 100 PB aksen itu sama dengan 9. Berarti PB aksen itu sama dengan 0,09 meter per sekon. Maka jawabannya bisa kita perhatikan itu adalah E. Adik-adik, mari kita lanjutkan soal nomor 5. Dua buah bola A dan B masanya masing-masing 0,2 kg dan 0,4 kg. Kedua bola bergerak berlawanan arah dan segaris. Kedua bola bertumbukan sesaat setelah tumbukan kelajuan bola A adalah 10 meter per sekon berlawanan dengan arah semula. Kelajuan A dan B sebelum tumbukan masing-masing 80 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Kecepatan benda B sesudah tumbukan adalah, kita akan membuat kembali diketahuinya dulu supaya kita lebih gampang menyelesaikannya. Kalau kita gambarkan di sini, katanya kedua bola bergerak berlawanan arah. Maka bisa kita misalkan di sini si A bergerak ke kanan, ada VA-nya itu sama dengan 80 meter per sekon. Sementara itu massa si A itu adalah 0,2 kg. Sedangkan si B karena bergerak berlawanan arah berarti dia bergerak ke kiri dengan kecepatannya sebelum tumbukan itu adalah 12 meter per sekon dan massa si B itu adalah 0,4 kg. Nah, setelah terjadi tumbukan, ternyata si A bergerak 10 meter per sekon berlawanan dengan arah gerak semula. Adik-adik jangan lupa ya, untuk momentum sebagai besaran vektor, maka arah kecepatan ke kanan kita akan berikan tanda positif, arah kecepatan ke kiri kita beri tanda negatif. Karena si A bergerak berlawanan arah dengan semula, berarti dia bergerak ke kiri. Sehingga bisa kita buat di sini PA aksen itu adalah minus 10 meter per sekon. Artinya berlawanan arah dengan arah gerak semulanya. Maka yang diminta itu adalah berapakah kecepatan si B setelah tumbukan. Maka lagi-lagi ini sama dengan soal yang nomor 4. Berarti ini adalah hukum kekekalan momentum. Berarti bisa kita tuliskan rumusnya MA dikalikan dengan PA ditambah MB dikalikan dengan PB itu akan sama dengan MA dikalikan dengan VA aksen ditambahkan dengan MB dikalikan dengan PB aksen. Nah, tinggal memasukkan nilainya adik-adik. Jangan lupa masukkan arahnya ya. Ini 0,2 dikalikan dengan 80 ditambahkan dengan 0,4 dikalikan dengan minus 12 karena arahnya ke kiri, ini akan sama dengan 0,2 dikalikan dengan minus 10 ditambahkan dengan 0,4 dikalikan dengan VB aksen. Ini 16 dikurang 4,8 sama dengan minus 2 ditambah 0,4 VB aksen. Dari sini D ini adalah 11,2 sama dengan minus 2 ditambah 0,4 VB aksen. VB aksen sama dengan 13,2 dibagikan dengan 0,4. Maka ini akan kita dapatkan sebesar 33
meter per sekon. Karena hasilnya positif D, berarti si B ini bergerak dengan arah ke kiri. Jadi kalau kita perhatikan jawabannya itu adalah D. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 6. Kalau kalian perhatikan, soal nomor 6 itu adalah salah satu bentuk soal SBMPTN. Mari perhatikan supaya kalian sudah terbiasa berlatih dengan soal SBMPTN. Sebuah senapan mesin menembakkan peluru-peluru dengan kelajuan 1000 meter per sekon. Massa tiap peluru adalah 50 gram. Penembak memegang senapan dengan kedua tangannya dan ia hanya dapat menahan senapan dengan gaya tahan maksimum 180 Newton. Banyaknya butir peluru yang dapat ditembakkan oleh penembak setiap menit adalah. Adik-adik, sebelum kita menjawab, mari perhatikan apa-apa saja yang dikasih tahu. Perhatikan, katanya peluru itu memiliki kelajuan yang keluar dari senapan itu adalah 1000 meter per sekon. Massa setiap peluru itu adalah 50 gram, berarti 50 kali 10 pangkat minus 3 kg. Dan gaya tahan maksimum si penembak itu bisa kita buat F-nya itu sama dengan 180 Newton, dan waktu yang dibutuhkan atau yang perlu kita cari berapa banyak pelurunya itu adalah 1 menit. 1 menit harus kita tukar ke waktu SI, satuan internasional, itu dalam sekon, berarti itu sama dengan 60 sekon. Maka berapalah banyak pelurunya? Inilah yang ditanya adik-adik. Maka kalau sudah ada gaya, massa, kecepatan, ingatlah kembali bahwa itu adalah hubungan antara impuls dengan momentum. Tadi kita sudah ingat bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Maka dari sini nanti perhatikan gaya tahan penembak total itu adalah 180 Newton. Sehingga nanti bisa kita buat di sini bahwa F dikalikan dengan T itu sama dengan untuk seluruhnya pelurunya. Berarti ini boleh kita buat N dikalikan dengan massa peluru dikalikan dengan P peluru. Berarti dari sini bisa kita dapatkan bahwa N sama dengan F dikalikan dengan T per massa peluru kalikan dengan P peluru. F-nya 180 kali 60 dibagikan dengan massa pelurunya 50 kali 10 pangkat minus 3 kali kecepatan pelurunya 10 pangkat 3. Ini habis, ini juga bisa habis, tinggallah ini 180 dikalikan dengan 1,2. Maka kalau ini kita kalikan 216 butir. Berarti bisa kita lihat jawabannya itu adalah C. Adik-adik, kita akan lanjutkan dengan soal nomor 7. Sebuah balok bermassa 1,5 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Ini sudah kakak gambarkan, ini adalah baloknya. Koefisien gesek balok dengan bidang horizontal itu 0,2. Peluru yang bermassa 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok dan diam di dalam balok. Balok bergeser sejauh 1 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan peluru menembus balok adalah berapa? Adik-adik, kalau kita lihat dari cerita soalnya, kira-kira demikianlah gambarnya. Di sini ada peluru, lalu pelurunya menembak balok, dan pelurunya itu diam di dalam balok, atau istilah lain bersarang di dalam balok, dan akhirnya balok bersama peluru bergerak bersama-sama, dan akibat dari gerakannya itu, akhirnya balok ini bergeser sampai 1 meter, yang bisa kita simpulkan bahwa kecepatan akhir balok itu adalah 0 atau baloknya jadi berhenti. Maka yang ditanya itu adalah berapakah kecepatan peluru? Maka di sini bisa kita lihat jenis tumbukannya itu adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Sehingga bisa kita buat rumusnya di sini, M peluru dikalikan dengan P peluru ditambah M balok dikalikan dengan P balok itu akan sama dengan M peluru ditambahkan dengan N balok dikalikan dengan P aksan. M pelurunya itu 10 pangkat minus 2 kg atau 0,01 kali P pelurunya itu yang ditanya
ditambahkan dengan 0 karena PB-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0,01 ditambahkan dengan 1,5 dikalikan dengan P aksen. Maka dari sini bisa kita dapatkan 0,01 PP sama dengan 1,51 P aksen. Atau kalau kita cari PP itu berarti 151 P aksen. Nah, persoalannya sekarang P aksennya belum dapat. Gimana cara mencarinya? Perhatikan deh, di soal ada diketahui koefisien gesek. Berarti ini ada hubungannya dengan dinamika gerak. Kita tahu bahwa arah gaya gesek itu selalu melawan arah gerakan. Perhatikan gambar yang kakak buat. Baloknya ini bergerak ke kanan, maka gaya geseknya pasti akan arahnya ke kiri. Nah, kalau ada gaya gesek berarti nanti di sini akan ada yang disebut dengan gaya berat dan ada yang disebut dengan gaya normal. Ingat deh hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton itu mengatakan bahwa sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Pada sistem ini yang mempengaruhi gerakannya hanya gaya gesek dan itu melawan arah gerakan, jadi tandanya negatif. Negatif F sama dengan M dikalikan dengan A. Rumus gaya gesek itu adalah mu K dikalikan dengan gaya normal sama dengan M kali A. Ingat kembali bahwa untuk bidang datar dan tidak ada gaya luar di sumbu Y, maka bisa kita simpulkan N-nya sama dengan gaya berat. Berarti ini minus 0,2, gaya berat itu M dikalikan dengan G sama dengan M dikalikan dengan A. Maka dari sini kita dapatkan bahwa percepatannya itu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, belum dapat V aksennya, masih percepatannya yang dapat. Dari sini bisa kita cari kembali deh. Untuk mencari itu, lihatlah ada jarak yang dikasih tahu, maka PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. PT-nya berapa? 0, sama dengan V aksen kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikalikan dengan 1. Maka P aksen kuadrat sama dengan 4. Dapatlah bahwa P aksen sama dengan akar 4 atau ini sama dengan 2 meter per sekon. Kalau sini sudah dapat, tinggal masukkan ke persamaan yang ini deh. Maka dapatlah di sini bahwa PP sama dengan 151 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 302 meter per sekon. Jadi kalau kamu perhatikan jawabannya itu adalah E. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan kembali soal nomor 8. Bola A bergerak lurus berubah beraturan ke kanan dengan kelajuan awal 1 meter per sekon dan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Setelah bergerak 2 detik, bola A menumbuk bola B yang diam. Jika tumbukan elastis sempurna dan massa kedua bola sama, maka kelajuan bola A dan B setelah tumbukan adalah berapa? Adik-adik perhatikan, kita akan gambarkan sistemnya supaya adik-adik lebih gampang memahami. Jadi pertama, bola A itu berada di posisi awal, di mana kecepatan awalnya V0A itu sama dengan 1 meter per sekon. Dan dia mengalami percepatan sebesar 1 meter, A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, dan itu terjadi selama 2 sekon. Nah, setelah 2 sekon, ternyata nanti di sini pastilah si A memiliki kecepatan akhir. Dia menumbuk bola B, di mana bola B dalam keadaan diam. Massa si A dan massa si B itu sama. Berarti ini bisa kita buat MB jika tumbukan elastis sempurna. Nah, D ini ada lagi istilah yang baru. Ada yang disebut dengan tumbukan elastis sempurna. Ingat, tumbukan elastis sempurna itu adalah tumbukan yang memiliki koefisien restitusi sama dengan 1. Nanti akan kakak jelaskan. Kita buat dulu di sini diketahuinya E-nya sama dengan 1. Lalu apa yang ditanya? Berapakah nilai PA aksen dan berapakah nilai dari PB aksen? Itulah yang ditanya. Maka sebelum kita masuk ke hukum kekekalan momentum, pertama hitunglah dulu berapa nilai kecepatan A. Maka PA bisa kita hitung dengan
V0A ditambahkan dengan A dikalikan dengan T. V0A nya nilainya 1 ditambah percepatannya 1 kali T nya 2, berarti ini sama dengan 3 meter per sekon. Maka ada dua hal yang perlu kalian perhatikan adik-adik. Yang pertama, hukum kekekalan momentum. Maka hukum kekekalan momentum bisa kita tuliskan gini, MA dikalikan dengan PA ditambah MB dikalikan dengan PB itu akan sama dengan MA dikalikan dengan PA aksan ditambah MB dikalikan dengan PB aksan. Jangan lupa ya dek, hukum kekekalan tumbukannya ini sangat penting kamu ingat. Nah, lalu masukkanlah nilainya. Di sini berarti MA-nya itu tetap M karena sama, PA-nya 3 ditambahkan dengan 0 sama dengan M dikalikan dengan PA aksan tambah M dikalikan dengan PB aksan. Karena masanya ini sama, ini bisa kita coret sehingga dapatlah PA aksan tambah PB aksan sama dengan 3. Ini belum bisa kita selesaikan deh, ini masih persamaan pertama. Oke, masukkan syarat yang kedua. Tadi kakak bilang bahwa tumbukan elastis sempurna itu koefisien restitusinya itu nilainya 1. Apa koefisien restitusi? Koefisien restitusi itu adalah koefisien tumbukan, di mana rumusnya ini adalah PB aksan dikurangkan dengan PA aksan per PB dikurangkan dengan PA. Ini adalah rumusnya. Jangan lupa ya dek. Maka nilainya ini sama dengan 1, sama dengan minus dari PB aksan dikurang PA aksan per PB-nya 0, PA-nya tadi 3. Berarti ini nanti bisa kita buat PB aksan kurang PA aksan itu sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Untuk mencari PA aksan dan PB aksan bisa kita substitusi 1 dan 2. Langsung saja ya dek. Berarti PB aksan ditambahkan dengan PA aksan itu sama dengan 3. PB aksan dikurangkan dengan PA aksan itu sama dengan 3. Maka yang mana yang mau kita habiskan? Kalau gini kita jumlahkan, ini dengan ini habis. Maka 2 PB aksan itu sama dengan 6. Berarti PB aksan itu sama dengan 3 meter per sekon. Lalu kalau kita masukkan ke salah satu persamaan, PB aksan dikurangkan dengan PA aksan sama dengan 3, substitusi PB aksannya 3 dikurangkan dengan PA aksan itu sama dengan 3. PA aksan sama dengan 0 meter per sekon. Berarti kecepatan tumbukan, kecepatan si A setelah tumbukan itu adalah 0 atau diam, kecepatan si B setelah tumbukan itu adalah 3 meter per sekon. Kalau perhatikan jawabannya, maka jawabannya itu adalah A. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 9. Benda mengalami gaya tetap sebesar 20 Newton, berarti F-nya sama dengan 20 Newton pada lintasan lurus dalam jarak tempuh 60 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya sampai berubah kecepatannya itu 60 meter, dan perubahan kecepatannya itu dari 2 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon dengan arah tetap. Maka massa benda itu adalah berapa? Nah, kalau sudah ada gaya dan ada hubungannya dengan perubahan kecepatan, ingatlah dek bahwa nanti bisa kita hubungkan antara impuls dan momentum. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. F dikalikan dengan T itu sama dengan M dikalikan dengan PT dikurangkan dengan V0. Nah, persoalannya adik-adik, di sini ada kita butuhkan T, tapi ternyata tidak ada T. Maka kalau adik-adik ingat kembali, rumus gerak lurus berubah beraturan. PT sama dengan P0 tambah A dikalikan dengan T. Maka dapat kita buat di sini T sama dengan PT dikurangkan dengan V0 dibagikan dengan A. Oke deh, kita tinggal substitusi aja. Berarti F-nya 20, T-nya ini PT dikurangkan dengan V0 per A
itu sama dengan M dikalikan dengan PT dikurangkan dengan V0. Ada variabel yang sama, PT dikurangkan dengan V0 bisa kita habiskan. Sehingga dapatlah bahwa M sama dengan 20 dibagikan dengan percepatannya. Nah, masalahnya sekarang percepatannya belum dapat. Lalu dari mana kita cari? Masukkan lagi deh ke rumus GLBB. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Akhirnya ini 100 sama dengan V0 kuadratnya itu 4 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan A kali 60. Berarti dari sini dapat kita cari bahwa A-nya sama dengan 96 dibagikan dengan 120. Maka bisa kita buat di sini bahwa ini adalah 20 dikalikan dengan 120 dibagikan dengan 96. Habis? Habis? Berapa ini, Dek? Ya, ini 8. Berarti ini 100 dibagikan dengan 4 sama dengan 25 kg. Kalau kita lihat, maka jawabannya adalah C. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 10. Coba perhatikan, di sini sudah kakak gambarkan, kakak akan bacakan kembali soalnya. Sebuah balok ditembak pada arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per sekon. Ini pelurunya, massa pelurunya itu kita ubah ke satuan SI 0,01 kg. Kecepatan pelurunya itu 500 meter per sekon. Lalu ditembakkan secara horizontal. Ini baloknya awalnya dalam keadaan diam. Dan massa balok itu adalah 2 kg. Setelah ditembakkan peluru bersarang di dalam balok, balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimum. Adik-adik katanya pelurunya bersarang di dalam balok, artinya pelurunya masuk ke dalam balok dan tidak keluar dan akhirnya bergerak bersama-sama dengan balok. Maka tumbukan yang seperti itu disebutlah itu dengan tumbukan tidak lenting sama sekali atau tumbukan tidak lenting sempurna. Maka bisa kita tuliskan rumusnya. Massa peluru kalikan dengan P peluru tambah massa balok dikalikan dengan P balok sama dengan massa peluru ditambahkan dengan massa balok kali P aksen. Ayo perhatikan angka yang dikasih tahu 0,01 dikalikan dengan 500 ditambah 0 sama dengan 0,01 ditambah 2 dikalikan dengan P aksen. Maka kita dapatkan nilai P aksennya itu 5 dibagikan 2,01 hasilnya 2,49 meter per sekon. Nah, ini masih kecepatan akhirnya adik-adik. Yang ditanya itu adalah berapalah nilai H maksimumnya. Maka gerak yang terjadi itu adalah gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, kalau dia mencapai tinggi maksimum, berarti ingat teorinya waktu kita belajar gerak dilempar vertikal ke atas, maka pasti kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Sehingga nanti bisa kita buat persamaannya gini, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangkan dengan 2G dikalikan dengan H. Akhirnya kecepatannya 0 sama dengan 2,49 dikuadratkan dikurang 2 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan H. Berarti dari sini 20H itu sama dengan 2,49 dikuadratkan H sama dengan 2,49 dikuadratkan dibagikan dengan 20. Adik-adik, kalau ini kita hitung, nilainya kira-kira mendekati 0,31 meter, atau kalau kita ubah ke sentimeter, itu adalah 31 cm. Jadi bisa kamu perhatikan jawabannya itu adalah C. Kenapa? Oke. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di program Start Study from Home. Tetap semangat adik-adik belajar.